Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Tania Putri dengan NIM 22058227. Saya dari Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan membahas materi pendekatan pembelajaran IPS di kurikulum Merdeka Belajar. Yang seperti kita ketahui, kurikulum Merdeka Belajar dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada guru dalam proses pengajaran dan memungkinkan siswa untuk lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Dalam konteks mata pelajaran IPS, kurikulum ini menekankan pentingnya pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan bersifat kompetensi. Materi pembelajaran IPS di kurikulum Merdeka Belajar berfokus pada pengembangan pemahaman sosial tentang fenomena sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas siswa. Ada beberapa karakteristik untuk pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka Belajar, yaitu kontekstual, kolaboratif, dan berbasis proyek dan inquiry. Kontekstual yaitu pembelajaran IPS dirancang untuk relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari, menghubungkan teori dengan fenomena nyata di masyarakat. Dan kolaboratif itu mendorong siswa bekerja sama dalam konteks untuk menyelesaikan masalah sosial dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Dan berbasis proyek dan inquiry, siswa diajak untuk berperan aktif dalam proses belajar melalui proyek dan penelitian yang mengembangkan kemampuan siswa analisis pendekatan strategi dalam pembelajaran IPS, yaitu pendekatan project-based learning, menekankan pada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi siswa dalam kehidupan sosial. Metode ini menempatkan siswa sebagai pusat dari pembelajaran dan mengharuskan mereka bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang bersifat proyek. Contohnya, siswa kelas 7 diberi proyek untuk mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar mereka. Misalnya, pencemaran sungai. Mereka diminta untuk melakukan observasi, wawancara dengan warga, dan menyusun laporan yang bersifat solusi konkret yang dapat diusulkan kepada pemerintah lokal. Manfaat dari pembelajaran proyek ini yaitu siswa belajar memahami permasalahan sosial dalam cara yang nyata. Siswa mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi, dan proyek memberikan pengalaman praktis yang relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dan ada pendekatan berbasis inquiry-based learning. Pendekatan ini menekankan pada penemuan dan eksplorasi mandiri oleh siswa dalam pertanyaan, penelitian, dan penyelidikan. Siswa diajak untuk menemukan jawaban atau pertanyaan yang mereka ajukan sendiri terkait dengan fenomena sosial di lingkungan mereka. Seperti contohnya, guru meminta siswa untuk menyelidiki penyebab kemiskinan di suatu daerah. Siswa melakukan penelitian dengan membaca artikel, mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder, dan membuat presentasi untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mengatasi masalah mereka. Manfaat dari pembelajaran inquiry ini, siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Siswa belajar bagaimana mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, dan meningkatkan motivasi siswa karena mereka terlibat aktif dalam proses penemuan. Dan adapun collaborative learning,
Pendekatan collaborative learning mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah sosial atau mempelajari materi tertentu. Siswa diajak berdiskusi, berbagi ide, dan bersama-sama menghasilkan solusi. Contohnya, dalam pembelajaran tentang konflik sosial, guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang masing-masing diberikan kasus konflik sosial yang berbeda. Setiap kelompok harus melakukan analisis terhadap penyebab konflik dan kemudian berdiskusi untuk merumuskan solusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada peserta kelas. Manfaat dari kolaborasi learning ini meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi, membantu siswa memahami perspektif yang berbeda dalam memecahkan masalah sosial, dan mendorong siswa bekerja secara tim dan bertanggung jawab atas tugas kelompok. Adapun implementasi strategi pembelajaran IPS, yaitu dalam kurikulum Merdeka, memungkinkan guru untuk lebih fleksibel dalam mengajar dan siswa untuk lebih terlibat dalam proses belajar. Beberapa langkah implementasi yang dapat dilakukan guru seperti rancangan pembelajaran yang fleksibel. Guru membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran seperti mencerminkan kebebasan dan fleksibel kurikulum Merdeka dengan fokus pada pengembangan kompetensi siswa, bukan sekedar penguasaan materi. Dan yang kedua, penugasan proyek. Memberikan tugas proyek yang relevan dengan kehidupan sosial siswa dan memungkinkan mereka untuk mempraktikkan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Dan yang tiga itu pembelajaran inquiry, mengarahkan siswa untuk mengeksplorasi isu-isu sosial melalui penelitian mendalam dan mendorong mereka untuk mencari solusi kreatif. Dan yang terakhir itu kolaborasi antar siswa, melibatkan siswa dalam diskusi kelompok untuk saling berbagi pandangan dan bekerja sama dalam memecahkan masalah sosial yang kompleks. Jadi, kesimpulan dari strategi pendekatan pembelajaran dalam IPS di kurikulum Merdeka Belajar yaitu bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek, inquiry, dan kolaboratif. Siswa dapat lebih terlibat dalam proses belajar dan mengembangkan keterampilan sosial serta intelektual yang penting bagi kehidupan mereka di masyarakat.